Kisah dimulai dengan seorang wanita bernama Jimin. Dia telah melakukan ujian CPNS selama 5 kali. Dan kebetulan, hari ini adalah hari pengumuman kelulusannya, yaitu pada pukul 6 sore. Tapi sekarang sudah pukul 7, dan Jimin tidak lulus tes CPNS. Tak lama kemudian, ibunya menelpon ke Jimin dan menanyakan, apa dia telah lulus ujian? Jimin bilang, sepertinya dia salah menjawab pertanyaan. Lalu Jimin meminta uang bulanan pada ibunya, dan langsung dimarahi oleh si ibu. Kau cari saja sendiri uang jajanmu itu. Ibu di sini susah payah mengirimmu ke Seoul, katanya guys. Si Jimin bukannya mikir, dia malah marah balik. Ya sudah, jangan pedulikan aku, jangan menelpon aku lagi, biarkan aku hidup menggelandang di sini. Sip, kualat sih maneh. Lanjut. Si Jimin mah malah minjem duit segala coba atau dikontak nate. Malah banyak yang nagih. Tadinya kan mau pinjam buat bertahan hidup ya kan? Saat itu juga, si Jimin merasa bosan, lalu malah beres-beres rumah, sambil nyetel musik di HP-nya. Setelah selesai mencuci piring, dia akan merapikan kamar mandi. Lampu kamar mandi pun sepertinya akan korslet. Lalu ditutuplah pintu WC-nya. Lalu dia melihat bangkai tikus di bawah kloset. Pantas aja ada yang bau, kata si Jimin. Saat akan mengambil sumpit di dapur untuk mengangkat bangkai tikus, tiba-tiba pintu WC-nya tidak bisa dibuka dari dalam. Aduh, siah ini. Jimin bingung kenapa bisa macet. Biasanya kan enggak. Dia pun mencoba berbagai cara, menobrak-dobrak pintu sampai memukul-mukul gagang pintunya. Tapi kan karena dia cewek, jadi tenaganya kurang. Malah sikunya yang lebam. Dia pun kepikiran buat nelpon 12, nomor polisi di Korea ya. Malah keinget HP-nya kan sedang main musik dan ada di atas meja dapur. Aduh, di saat seperti ini Jimin mencoba tenang dan punya ide lain. Dia memanggil-manggil Siri. Siapa Siri? Siri teh AI HP-nya guys, yang bisa disuruh-suruh. Suruh Siri, dan gitunya. Dia manggil Siri buat telepon polisi. Tapi kan karena jarak yang jauh dan kehalang sama pintu WC, jadi si Siri tidak dengar. Dia pun mencoba memukul-mukul tembok belakangnya yang tembus dengan lobi apartemen. Terus memanggil-manggil lewat saluran pembuangan, memanggil-manggil lewat ventilasi juga. Dia pun baru ingat lantai atas kan kosong dan kamar sebelah pun baru saja ditinggalkan. Jimin pikir dia akan selamanya terjebak di kamar mandi rumahnya sendiri. Sialan. Beberapa jam pun berlalu. Jimin sudah mulai kelelahan sambil mengetuk-ngetuk tembok belakang, berharap ada yang lewat. Kemudian mendengar suara HP yang masih menjalankan musik. Si Jimin mencoba menggedor-gedor kembali pintu sambil berteriak-teriak untuk menghentikan suara di HP-nya. Pada akhirnya si HP berhenti tuh. Jimin pikir akhirnya si Siri atau si HP bisa dengar perintah Jimin. Di saat HP-nya Jimin berhenti, jadi si Jimin kira HP-nya mendengarkan teriakan dia. Jimin langsung menyuruh si Siri untuk menelpon polisi. Tapi padahal mah baterainya lowbat atuh guys. Ya iyalah kan nyetel musik terus. Hari pertama, Jimin masih belum merasa lapar dan masih bisa berpikir rasional. Ketika itu, datang seorang kurir yang akan mengantarkan paket padanya. Mendengar ketukan pintu, Jimin langsung meminta tolong sambil menggedor-gedor tembok dengan keras. Akan tetapi, si mamang tampan ini ternyata pakai headset guys. Dia mau dengar gimana tuh? Dianya juga tutup telinga sambil ngemusik. Lalu masalah pun makin bertambah saat lampu kamar mandi padam. Jimin pun masih tetap optimis pasti bakal ada yang lewat. Gak apa-apa, tenang aja. Siap Jimin. 3 hari pun berlalu. Si Jimin mulai panik karena tidak ada yang lewat dan dia mulai sadar bahwa HP-nya sudah mati. Dia pun mulai merasakan lapar. Ya iyalah 3 hari gak makan. Dia pun melihat bangkai tikus. Tapi selapar-laparnya dia tidak akan pernah memakan tikus itu, katanya. Dia pun mengambil sikat gigi dan akan membuang si bangkai ke kloset. Tapi saat akan menjatuhkan si bangkai, si Jimin malah ragu-ragu. Akhirnya gak jadi buang tuh si bangkainya. Dia malah mengajar rasa laparnya pakai air. Hari kelima pun tiba. Si tikus masih tetap ada. Lalu si Jimin memukul-mukul gagang pintu dengan tutup kloset hingga patah dan tangannya terluka dengan tenaga yang sudah makin habis. Di saat itu juga terdengar suara langkah kaki dari balik tembok belakang itu. Jimin pun mencoba untuk mengetuk-ngetuk tembok. Tapi alhasil tenaganya sudah tidak ada dan dia sudah tidak kuat lagi mengetuknya. Hari ke-10,
Jimin makin gak waras. Dia menatap si bangke tikus dengan tatapan kosong. Dia pun nekat akan memakan si bangke demi bisa bertahan hidup. Tetapi ketika akan masuk ke mulutnya Jimin, si tikus memperlihatkan ekspresi yang sangat menjijikan, sehingga Jimin makin tidak akan memakan si bangke itu dan langsung melemparkannya. Pada mah buang atunya aing geuleuh mah. Lalu kesehatan Jimin pun mulai menurun, ditandakan dengan rambutnya yang mulai rontok. Hari ke-14, udah 2 minggu Jimin terjebak di WC. Tanpa Jimin sadari, dia sudah memakan setengah bagian dari si bangke. Ish. Sampai-sampai perutnya sangat sakit. Dia pun mencoba meminum air, tapi karena sudah lesu dan tidak punya tenaga, dia pun terjatuh dan bergumam, apakah tidak ada yang mencariku ya? Dipikir-pikir, Jimin ke ortunya juga kan bilang jangan pernah menelponnya lagi ya kan. Ya mungkin ini kualat kan. Aduh, Jimin. Dia sudah mencoba membobol pintu, tapi malah gagangnya yang patah. Dia pun mengemil pasta gigi. Biar apa coba? Emang bakal kenyang ngemil odol? Di hari itu, dia mulai berimajinasi atau halu gitu. Dia merasa akan ada yang muncul dari dalam kloset. Ditambah suara huk seperti batuk yang muncul dari dalam kloset. Ih, seremnya. Hari ke-20, Jimin menutup kloset dengan barang seadanya. Di dalam kloset, makhluk itu berkata, "Buka tutup ini. Aku tahu kau ada di sana. Ayo buka penutupnya." Sambil mengetuk-ngetuk pintu dari dalam toilet. Ya, itu pintu toiletnya. Jangan diketuk-ketuk. Mendengar itu, Jimin makin tambah stres. Udah mah lapar, lemes, halu deh. Jimin pun mencoba untuk memohon agar si makhluk berhenti mengganggunya. Sampai-sampai Jimin berteriak seperti ini, "Hentikan!" Ih, seremnya. Hari ke-25. Sekarang sudah lebih tenang. Jimin tidak melakukan apa-apa. Dan ada lalat yang keluar dari dalam mulutnya. Dia pikir bahwa dia sudah akan mati saja. Kemudian dia dengar suara air lagi. Saat dilihat, ternyata si makhluk kloset bisa keluar dan muncul kepalanya dengan rambut yang panjang. Ih, si Jimin malah nanya, "Yang di sana siapa kau? Kau yang di sana siapa?" Lalu hantu itu melihatkan wajahnya yang buruk, kena tai mungkin, sambil berteriak, dan Jimin pun ikut teriak. Di saat itu juga, ibunya Jimin datang dengan para penyelamat. Karena digedor-gedor tidak dibuka, orang-orang itu pun mendobrak pintu luar Jimin dan menemukan Jimin di kamar mandi. Jimin pun seakan tidak percaya dia bisa selamat. Dia pun diangkut dan ibunya menanyakan, "Kau tidak apa-apa kan Jimin?" Si Jimin malah minta daging. Si ibu pun memberikan daging yang sangat enak. Si Jimin nanya ke ibunya, "Kok dagingnya belum matang ya? Sampai-sampai darahnya mencerat-mencerat gini. Dan kenapa? Kok ibu bisa dapat daging dari mana?" Ternyata itu mah halu guys. Si ibu, bapak-bapak penyelamat, dan daging pun hanyalah halu guys. Yang terjadi aslinya mah si Jimin makan tangannya sendiri atuh anjir sampai berdarah. Hari ke-30, 1 bulan, Jimin terjebak di WC. Akhirnya ada yang gedor-gedor pintu apartemen Jimin. Asli ini mah. Tetapi ternyata yang menggedor-gedor itu adalah pemilik apartemennya yang akan menagih uang sewa. Karena kan sudah 1 bulan dan ternyata telat juga itu teh, telat 3 bulan. Lihat tuh si mamangnya ngambek banget mukanya teh. Si mamang bilang, "Aku tahu kau di sana, jadi cepatlah bayar uang sewanya 3 bulan. Langsung." Dan ada keluhan dari tetangga bahwa di kamarmu terlalu berisik, cobalah untuk lebih tenang. Anjir, berarti si Jimin gedor-gedor terus teriak-teriak teh didengar wah sama tetangganya teh wah, tapi malah dianggap berisik anjir. Lalu si mamang pun pergi dan bergumam, "Artinya 10 hari yang lalu saat kesini masih ada suara berisik dari dalam." Dan cerita pun selesai. Sudah guys, si Jimin mah mati, udah, bye-bye.